Shalom, semangat yang dikasih Tuhan. Kita sampai pada bagian yang terakhir dari seri identitas pengikut Kristus. Bagian yang terakhir ini dikatakan oleh Alkitab bahwa kita orang Kristen adalah orang yang berhutang pada Allah. Mengapa demikian? Orang yang berhutang pada Allah. Tertulis pada surat Roma, kita adalah orang yang berhutang kepada Allah. Dari sekian bagian, 10 yang sudah kita belajar bersama-sama. Bagian yang ke-11 adalah bagian yang harus Anda dan saya ingat senantiasa. Menjadikan kita orang-orang yang bisa all out untuk menyembah Tuhan dan persembahkan hidup kita kepadanya. Karena sampai kapanpun tidak akan lunas apa yang kita harus bayarkan kepada Allah. Kitalah orang-orang yang berhutang pada Allah. Di sini dalam konotasi yang kudus tentunya. Bukan pada konotasi transaksi, jual beli, utang piutang seperti perbankan. Ini adalah sebutan yang seharusnya membuat Anda dan saya selalu bisa semakin bijaksana, be sober, menjadi orang-orang yang senantiasa tahu diri di hadapan Tuhan. Di mana Roma 8 ayatnya yang pertama sampai 12 tertulis demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jelas sekali. Pengikut Kristus adalah orang yang berhutang kepada Allah. Saya orang yang berhutang kepada Allah. Kita sekalian yang mengaku Kristen, kita orang yang berhutang kepada Allah. Di tempat di mana Anda menyaksikan ini, dalam pertemuan ini, katakan, ingatkan kepada dirimu. Saya orang yang berhutang pada Allah. Tidak ada yang bisa memungkiri itu. Kitalah orang yang berhutang pada Allah. Dan sebagai pengikut Kristus, yang identitasnya orang yang berhutang kepada Allah, itu karena apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah.
Tidak ada yang sanggup melakukan selain Allah sendiri yang melakukan itu. Karena itu Allah yang telah melakukannya. Apa yang nggak mungkin dilakukan hukum Taurat? Hukum Taurat dalam segala aturannya, namun tidak punya kuasa untuk menyelamatkan. Hukum Taurat bagi mereka yang mengikutinya, tidak ada yang bisa sempurna. Karena setiap manusia tak berdaya oleh daging. Keinginannya lebih kuat ketimbang apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Dan itu semua telah dilakukan oleh Allah. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Oleh apa yang Allah lakukan dengan jalan mengutus anaknya. Final sampai di kayu salib. Membuat tuntutan hukum Taurat itu digenapi dalam kita, orang percaya. Sehingga tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Yang ada adalah kita dimerdekakan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan, dimerdekakan dalam Kristus dari dua perkara, hukum dosa, hukum maut. Itu artinya buat setiap Anda dan saya yang percaya, yang mengikut Kristus, hukum dosa dan hukum maut, atas dua perkara itu, Anda dan saya sudah dimerdekakan. Karena Kristus sudah melakukan final dari penggenapan hukum Taurat sampai pengorbanannya. Dan saya yang percaya, tidak hanya sekedar percaya, mengikuti firman-Nya, oleh karena rohnya ditaruh di dalam diri Anda dan saya. Sehingga kita punya kuasa merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang telah membangkitkan Yesus juga dari antara orang mati, yang hari ini diam di dalam Anda dan saya, akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini oleh rohnya. Akhirnya, kebangkitan akan dialami oleh orang-orang yang telah ditebus. Karena telah dilakukan oleh Allah terhadap hukum Taurat. Dan semua itu yang tertulis yang Anda bisa baca ini, tidak seorang pun di antara kita yang bisa menyelesaikan perkara ini. Tuntutan hukum Taurat tidak ada di antara kita yang bisa menyelesaikan. Bahkan penghukuman tidak ada yang bisa menghindarinya. Bahkan dosa dan maut tidak ada di antara kita yang bisa mengabaikannya. Bahkan di akhir kehidupan ini, tidak ada di antara kita yang sanggup untuk bangkit dengan sendirinya. Tapi firman Tuhan katakan telah dilakukan oleh Allah atas hukum Taurat. Karena itulah Anda dan saya adalah orang yang berhutang pada Allah. Orang yang memiliki roh Kristus, dia adalah milik Kristus. Adakah itu Anda dan saya orangnya? Diberi rohnya, sehingga Anda dan saya jadi miliknya. Bukan karena kita punya sesuatu, kita bisa menjadi milik. Melainkan karena dia yang sudah menaruh rohnya di dalam Anda dan saya. Maka kita menjadi milik. Nah, jika Kristus ada di dalam Anda dan saya, maka kehidupan kita bukan lagi daging, hidup kita di dalam roh. Ini bukan tentang supranatural. Ini bukan tentang kekristenan yang mistik. Ini bukan tentang kekristenan yang tidak bisa diraba dan dilihat. Justru hidup dalam roh adalah sesuatu yang nyata secara manifestasinya. Sehingga Anda dan saya jadi saksi yang hidup. Surat cintanya Allah yang nyata untuk semua orang. Demikian, kita adalah orang yang berhutang kepada roh. Kenapa? Karena roh
yang memberi Anda dan saya hidup. Sampai kebangkitan, sampai kepada kehidupan kekal, mulai sejak Anda dan saya percaya. Kita adalah orang yang berhutang kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang hidup menurut roh adalah orang yang memikirkan hal-hal yang dari roh. Pelan-pelan ya, tangkap pesan ini. Kalau kita hidup menurut roh, kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Sepatutnya demikian. Keinginan roh itu adalah hidup. Keinginan roh itu damai sejahtera. Karena itu, harusnya apa yang menjadi keinginan roh menjadi keinginan Anda dan saya. Bukan hal-hal yang mematikan, melainkan hal-hal yang menghidupkan. Hal-hal yang membuat segala sesuatu yang benar itu tumbuh. Itulah keinginan roh. Bukan sesuatu yang dimatikan, melainkan sesuatu yang dihidupkan bagi Allah. Karena keinginan roh adalah hidup. Tidak sekedar bergerak dalam teks hidup dalam bahasa Yunani bios. Tentang tatanan, tentang sekedar makan minum, tentang Anda bergerak ke kanan, ke kiri. Tidak sekedar itu, melainkan hidup dalam istilah zoe. Hidup yang berkualitas sorga, yang bermula dari bumi. Hidup seperti apa ini? Hidup yang dari sekarang terhubung dengan Allah terus-menerus. Terhubung dengan Allah melalui firman Kristus. Terhubung melalui firman Kristus dengan Anda mempelajarinya. Terhubung dengan firman Kristus dengan Anda melakukannya. Dan terus-menerus mempercayai firman itu. Bahkan sampai-sampai tidak ada lagi yang mungkin berpihak kepada Anda karena Anda dianggap aneh karena berpihak kepada firman Allah. Yang hanya tertulis, yang Allahnya nggak kelihatan. Tapi sesungguhnya nyata di dalam hidup Anda dan saya. Harusnya itu jadi keinginan kita. Sesuatu yang menghidupkan. Sesuatu yang membawa Anda sampai pada kekekalan. Makanya Jemaat Oikumene Fellowship Service tahun ini Bible Talk akan kembali diadakan lagi untuk jemaat. Bahkan kita menambahkan adanya doa malam sebulan sekali setiap tanggal terakhir di akhir bulan. Nanti beberapa hari ke depan, tanggal terakhir kita akan doa malam. Enggak lama, enggak lama. Cuma mulai dari jam 10 atau 10.30 dan itu kurang dari 1 jam. Kalau Anda bisa betah nonton drama Korea berjam-jam. Kalau kamu bisa betah ada di mall berjam-jam. Yang ini cuma sebentar. Harusnya kita suka menginginkan hal-hal yang hidup. Karena pertemuan-pertemuan ini, doa bersama, mempelajari firman, adalah keinginan roh yang adalah hidup. Ingat, Anda dan saya hidup karena terhubung dengan Allah. Karena itu, kalau ada hal-hal yang dilakukan, yang berurusan terhubung dengan Allah, harusnya itu menyenangkan buat Anda dan saya sebagai orang yang berhutang pada Allah. Bukan menjadi beban. Saya rindu lihat wajah-wajah Anda di online ketika kita doa malam nanti. Bisa bersama-sama mensyukuri 1 bulan yang berlalu. Dan mensyukuri 1 bulan ke depan karena kita percaya bahwa sumber hidup adalah Tuhan itu sendiri.
Dan dia senang bersekutu dengan Anda. Untuk itu Anda dan saya ada, bersekutu dengannya. Yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Damai sejahtera. Itu keinginan daripada roh Tuhan. Damai sejahtera. Udah damai sejahtera lagi. Nggak ada yang paling komplit lagi lah kalimat terbaik di muka bumi ini selain damai sejahtera. Sebuah kedamaian yang mencukupkan kehidupan, yang bukan karena situasi, yang bukan karena kondisi, namun karena terhubungnya dengan roh Allah yang muncul dari dalam diri Anda dan saya, yang sumbernya adalah roh Allah. Damai sejahtera. Sebuah ketekunan dalam pengejaran hidup orang percaya yang terus belajar kepada firman Kristus, yang karenanya kita hidup oleh karena kebenaran. Senang dengan kebenaran. Suka akan kebenaran. Senang dengan firman. Suka diajar. Melangkah dengan kebenaran. Selalu introspeksi diri dengan kebenaran. Benar. Sampai akhirnya Anda nyata secara de facto sebagai orang benar. Dan inilah hidup menurut roh. Kehidupan oleh karena kebenaran. Hidup menurut roh. Bukan tentang roh yang nggak jelas. Bukan tentang, sekali lagi, kehidupan pola supranatural. Hidup yang digerakkan oleh mimpi, oleh tanda-tanda, oleh tafsiran-tafsiran dari keadaan, tafsiran-tafsiran kalender Ibrani. Jangan gila deh. Hidup Anda nggak ditentukan oleh itu. Hidup Anda ditentukan oleh kebenaran Tuhan. Hidup menurut roh adalah ukuran yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena itu, hanya hidup menurut roh yang berkenan kepada Allah. Karena sesungguhnya hidup menurut roh itu adalah pengejaran hidup yang terus-menerus menjadi cocok dengan Tuhan. Hidup yang terus-menerus dibuat menjadi sefrekuensi dengan pemilik kehidupannya. Menjadi akhirnya tidak serupa dengan dunia ini. Karena kepengennya kamu adalah kepengennya Tuhan. Jangan punya kepingin yang sama dengan apa yang dunia kepingin. Anda nggak beda. Nanti berikutnya kita akan belajar lagi bahwa kita harus beda karena memang kita beda. Jangan jadi sama seperti dunia. Orang yang hidup menurut roh itu jadi cocoknya dengan Allah, bukan jadi cocoknya dengan dunia. Orang yang berhutang pada Allah. Ya, sekali lagi ingatkan diri kita, orang yang berhutang kepada Allah. Nggak ada lain. Berhutang kepada Allah. Berhutang kehidupan, berhutang keselamatan, berhutang akan masa depan. Itulah identitas Anda dan saya, orang-orang yang berhutang pada Allah. Jangan sembarangan lagi sebagai orang Kristen. Anda orang-orang yang mahal, yang ditebus dengan bayaran darah Kristus. Hargamu mahal, hidupmu mahal, keberadaanmu mahal, karena karya itu yang membeli Anda dan saya. Dan sampai kapanpun, kita tidak pernah bisa sanggup melunasinya.
Yang kita bisa lakukan adalah hidup bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.